Selamat datang di kanal LKS. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Virus. Film yang berdasarkan dari kisah nyata penyebaran wabah virus Nipah yang mematikan di Kerala, sebuah negara bagian di India Barat Daya ini, menceritakan tentang perjuangan yang dilakukan oleh beberapa individu untuk mengatasi pandemi tersebut. Seperti apa alur cerita filmnya? Mari kita langsung saja menuju alur ceritanya. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe kanal ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari LKS teman-teman bisa mengetahuinya. Film dimulai di sebuah rumah sakit milik sekolah kedokteran Kozhikode di kota Kozhikode. Salah satu dokter muda rumah sakit Kozhikode yang bernama Abid, baru saja terbangun dari tidurnya. Ia mendapatkan pesan WhatsApp dari Sarah, pacarnya yang juga bekerja di rumah sakit tempat ia bertugas. Dalam pesannya, Sarah memberitahukan kepada Abid bahwa pukul 10 ia akan pulang kampung, karena ia telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Abid pun membangunkan Sajid, teman satu kamar asramanya. Ia meminta Sajid untuk menggantikan dirinya bertugas untuk sementara waktu pada pukul 9, karena ia harus menemui Sarah sebelum Sarah berangkat pulang ke kampungnya. Adegan berpindah ke Abid yang sudah memulai jam kerjanya di unit gawat darurat. Di adegan ini kita akan melihat Abid bersama dokter-dokter muda yang lainnya, menangani banyak pasien dengan beragam penyakit, di ruangan UGD yang penuh sesak. Dari sekian banyak pasien yang ditangani Abid, ada seorang pasien yang bernama Rosan. Rosan didiagnosa oleh Abid terkena ARDS atau sindrom distres pernafasan akut, karena selain sesak nafas dan sakit kepala, si pasien tersebut diketahui mengalami muntah-muntah juga. Saat Abid akan menangani pasien tersebut lebih lanjut, Sajid datang untuk menggantikan Abid, sesuai dengan permintaan Abid. Abid pun langsung menuju ke asrama wanita untuk menemui Sarah. Terlihat Sarah telah berkemas untuk berangkat pulang ke kampungnya. Abid pun menanyakan apa salahnya, sampai ia memutuskan untuk menikahi pria lain. Sambil terus berjalan, Sarah hanya menjawab singkat-singkat dan tidak memberikan penjelasan yang utuh kepada Abid. Sementara Sarah menyerahkan kunci asrama ke teman sekamarnya, Abid mendapatkan telepon dari Sajid yang mengabari pasien yang bernama Rosan kondisinya semakin memburuk. Abid pun diminta untuk segera kembali ke ruang UGD. Abid pun merelakan Sarah untuk pergi. Ia pun memeluk dan mencium pipi Sarah sebagai salam perpisahannya. Sarah yang kesal dengan tindakan Abid tersebut, menamparkan wajah Abid. Adegan berpindah ke sebuah kota yang bernama Perambra. Seorang inspektur kesehatan kota tersebut yang bernama Radha Krishnan, terlihat sedang menitipkan berkas rekam medis kesehatan milik seorang wanita yang bernama Suhana, kepada teman kuliahnya Suhana. Sepeninggalan Radha Krishnan, wanita yang dititipi rekam medis tersebut langsung menelpon Suhana, namun tidak kunjung ada jawaban. Ternyata Suhana sedang terbaring tidak sadarkan diri di sebuah tempat. Adegan kembali berpindah ke rumah sakit Kozhikode. Rosan yang didiagnosa terkena ARDS tadi telah meninggal dunia. Sajid dan seorang dokter wanita yang bernama Afna sedang mendiskusikan tentang Rosan. Menurut mereka ada kejanggalan, dikarenakan kematian dikarenakan ARDS pada pasien dengan usia muda seperti Rosan jarang terjadi. Diskusi mereka pun terhenti ketika seorang atasannya yang bernama Dr. Sridevi menginformasikan bahwa inspektur kesehatan memerintahkan mereka untuk menangani seorang perawat yang bernama Geta, yang mengalami demam tinggi dan memerlukan penanganan dari Departemen Darurat Medis. Adegan berpindah ke seorang dokter senior di rumah sakit Kozhikode yang bernama Joseph, yang baru saja pulang ke rumahnya. Joseph mencegah anak perempuannya untuk mendekatinya. Joseph pun segera pergi mandi dan mencuci pakaiannya sendiri. Sambil makan malam, Joseph mengajak istrinya yang bernama Anu untuk berdiskusi. Anu ini juga seorang dokter, yang bertugas di rumah sakit Kozhikode. Joseph mengatakan bahwa tadi siang ia menangani seorang pasien yang bernama Pradep. Pradep ini mengalami demam yang sangat tinggi selama 5 hari berturut-turut dan sensoriumnya terus berubah-berubah. Awalnya Joseph mengira Pradep terkena demam berdarah deng, namun ketika dites deng, hasilnya negatif. Joseph pun memberikannya paracetamol untuk menurunkan demamnya. Setelah diberikan paracetamol, kondisi Pradep mulai membaik. Tekanan darahnya pun normal di 120/80, namun tidak lama tekanan darahnya meningkat drastis ke 230/120. Pradep pun tiba-tiba muntah dan mengalami sakit kepala yang parah. Lantas perilaku Pradep berubah seperti terkena penyakit rabies. Joseph menanyakan kepada pasien apa ia sempat digigit anjing atau hewan lainnya, namun Pradep menggelengkan kepalanya. Kondisi Pradep semakin memburuk.
Ia mulai muntah tanpa henti, dan tubuhnya mulai tidak menanggapi obat-obatan. Joseph pun memutuskan untuk mendiagnosa penyakit Pradep melalui MRI, namun karena kondisi Pradep semakin tidak stabil, diagnosa MRI pun tidak mungkin dilakukan. Joseph pun mengatakan di klinik Taluk yang berada di kota Perambaran juga, ada seorang perawat yang bernama Ahila dengan gejala yang sama dengan Pradep, muntah-muntah, sakit kepala dan demam tinggi. Namun sama halnya seperti Pradep, gejala tersebut bukanlah ARDS ataupun demam berdarah dengue. Adegan kembali berpindah ke rumah sakit Kozhikode. Terlihat Sajid dan Afna tengah melakukan penanganan medis kepada seorang perawat yang bernama Geta, sesuai perintah dari Dr. Srivedi sebelumnya. Geta pun menunjukkan gejala yang sama dengan Pradep. Melihat kondisi Geta, Afna memutuskan untuk membawa Geta ke MRI, namun urung karena kondisi Geta tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemindaian, sama halnya seperti Pradep. Tidak lama setelahnya Geta pun akhirnya meninggal dunia. Adegan berpindah kembali ke ruang UGD, kali ini perawat Ahila dari klinik Taluk yang sempat dibahas oleh Joseph, tiba di rumah sakit Kozhikode. Dalam kondisi kritisnya Ahila masih bisa memberikan keterangan kepada petugas medis yang akan menanganinya. Ahila bilang ini bukan demam berdarah dengue, ia meminta agar dia diintubasi saja, dan ditangani oleh dokter yang lebih senior. Namun Abid yang menanganinya meminta Ahila dites dengue sekali lagi, meskipun hasil tes sebelumnya menyatakan Ahila negatif dengue. Meski Ahila mengatakan berulang kali bahwa ini bukan demam berdarah, Abid berusaha menenangkan Ahila, dan tetap akan melakukan tes dengue yang kedua kalinya kepada Ahila. Di tengah kondisi kritisnya Ahila pun mengatakan bahwa ia tertular oleh salah satu pasien yang ia rawat di Taluk, dengan gejala yang sama sepertinya. Ahila juga memberikan keterangan lainnya, bahwa pasien yang dirawatnya mempunyai kerabat yang dirawat di Rumah Sakit Baby Memorial, dengan gejala yang juga sama dengannya sekarang. Adegan berpindah ke Rumah Sakit Baby Memorial, seorang ketua Menteri Negara Bagian Kerala yang bernama Baskaran sedang meminta penjelasan dari seorang dokter yang bernama Sudevan, perihal apa yang sebenarnya terjadi kepada Razak, Zakaria dan Suhana. Suhana adalah orang yang sebelumnya kita lihat tidak sadarkan diri di jalanan, sedangkan Zakaria adalah orang pertama yang sakit dengan gejala yang sama dengan Razak dan Suhana, dan baik Zakaria maupun Suhana keduanya adalah anak dari Razak. Razak beserta kedua anggota keluarganya itu adalah teman baik dari Baskaran, dan mereka bertiga sedang dirawat di Rumah Sakit Baby Memorial karena memiliki penyakit dengan gejala yang sama, demam, gangguan pernafasan, dan lain-lain. Gejala yang sama dengan Rosan, Pradep, Geta, dan Ahila. Dan terlebih untuk Suhana, otaknya telah terinfeksi oleh penyakit yang belum diketahui ini. Dan untuk memastikan penyakit apa yang sebenarnya menyerang Razak dan kedua anggota keluarganya yang lain, Rumah Sakit Baby Memorial meminta bantuan kepada kakak dan keponakan Razak yang bernama Yahya, untuk pergi ke Museum Anatomi dan Patologi di kota Manipal, untuk mengecek sampel dari cairan tubuh Razak, Zakaria dan Suhana, guna mengidentifikasi penyakit apa yang sebenarnya menyerang mereka. Adegan berpindah ke Yahya, yang sudah sampai di Museum Anatomi dan Patologi di Manipal. Yahya pun ditemui oleh Kepala Departemen Penelitian Virus yang bernama Dr. Suresh Rajan. Setelah Suresh Rajan mengambil sampel yang dibawa oleh Yahya, Suresh Rajan pun langsung pergi untuk melakukan penelitian terhadap sampel tersebut. Assalamualaikum. Adegan berpindah ke seorang dokter ahil saraf yang bernama Dr. Salim, yang mengecek keadaan dari Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai mengecek keadaan Razak, Dr. Salim pun melaporkan hasilnya kepada Dr. Sudevan dan Ketua Menteri Baskaran. Salim mengatakan bahwa Razak memiliki gejala leher kaku dan tremor, yang menandakan bahwa ada infeksi pada otak Razak, seperti halnya yang terjadi kepada anaknya Suhana. Salim pun mengatakan bahwa kondisi Razak sekarang bisa saja karena keracunan, tapi mengingat Razak dan kedua anaknya jatuh sakit dalam waktu yang berbeda, dan melihat gejala demam berikut otonom sistemiknya, penyakit mereka jelas bukan berasal dari racun, tapi mungkin saja dari virus yang bernama ensefalitis. Tapi diagnosa dari Dr. Salim langsung dibantah oleh Dr. Sudevan, karena berdasarkan laporan terbaru dari Dr. Suresh Rajan yang tengah dalam tahap penelitian, sampel dari pasien menyatakan negatif ensefalitis Jepang. Dr. Salim pun mengatakan bahwa ada kemungkinan lain yaitu ensefalitis Nil Barat dan ensefalitis equina, namun belum pernah ada kasus pasien dengan penyakit yang disebabkan oleh kedua jenis virus ensefalitis tersebut di India. Maka dari itu, kemungkinan penyakit yang menyerang Razak dan keluarganya disebabkan oleh virus lain yang bernama Nipah. Dr. Salim pun mengatakan kepada Dr. Sudevan untuk meminta Dr. Suresh Rajan melakukan tes virus Nipah terhadap sampel Razak dan yang lainnya. Adegan berpindah ke Suhana yang sedang diambil sampel dari otaknya yang terinfeksi.
sampel tersebut akan dikirimkan ke Departemen Penelitian Virus untuk diteliti lebih jauh lagi. Di adegan ini pun kita bisa tahu bahwanya Zakaria dan Suhana telah meninggal dunia. Sementara itu, Suresh Rajan sedang melakukan serangkaian tes terhadap sampel dari Razak, Zakaria dan Suhana. Tes tersebut meliputi tes beberapa virus ensefalitis dan juga virus Nipah. Setelah hasil dari tesnya keluar, Suresh Rajan terlihat terkejut dan langsung mengambil ponselnya untuk menelpon Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang bernama Pramila dan Direktur Layanan Kesehatan yang bernama Dr. Smriti Baskar untuk mengabarkan perihal temuannya tersebut. Smriti pun langsung menelpon distrik kolektor yang bernama Paul Abraham untuk meneruskan informasi dari Suresh Rajan. Baskaran yang masih berada di Rumah Sakit Baby Memorial pun ditelepon oleh Pramila perihal apa yang harus mereka hadapi sekarang ini. Adegan pun berpindah kembali ke Rumah Sakit Kozhikode. Dr. Midun, Abid, Sajid, Afna beserta dokter muda dan petugas medis lainnya sedang berkumpul di depan ruangan Departemen Gawat Darurat di rumah sakit tersebut. Mereka semua mempertanyakan kenapa beberapa ruangan di rumah sakit ini difumigasi. Seorang profesor yang bertugas di departemen tersebut pun mencoba menenangkan Midun dan yang lainnya. Ia mengatakan bahwa kita tengah dalam suatu kondisi darurat, namun pihak dengan kewenangan lebih tinggi belum memberikan pernyataan resmi tentang situasi apa yang tengah mereka hadapi sekarang. Meski belum puas dengan informasi yang mereka dapat, Midun, Abid dan yang lainnya pun membubarkan kerumunan tersebut. Menteri Kesehatan, Ketua Menteri, Direktur Pelayanan Kesehatan, Distrik Kolektor, Sudevan, Salim, dan Suresh Rajan yang mewakili Departemen Penelitian Virus, berikut perwakilan dari semua instansi kesehatan di wilayah Kozhikode dan Malappuram, semuanya berkumpul di Balai Kota Kozhikode untuk melakukan konsolidasi terkait masalah yang akan mereka hadapi ke depannya. Pertemuan dibuka dengan Suresh Rajan dan Salim yang menyatakan bahwa penyakit yang menyerang Razak beserta anggota keluarganya adalah virus Nipah, penyakit zoonosis yang merupakan salah satu dari 10 prioritas penyakit WHO. Penyakit ini menular lewat hewan ke manusia, dan manusia ke manusia lainnya, dengan gejala ensefalitis dan gangguan pernafasan yang parah. Nipah dilaporkan pernah terjadi di Singapura, Malaysia, Bangladesh dan India hingga saat ini. Pada kasus tahun 1998 di Malaysia dari 265 yang terinfeksi hampir setengahnya meninggal dunia, sedangkan pada tahun 2001 di India dan Bangladesh 263 pasien positif Nipah dan 75%-nya meninggal dunia. Dan fakta yang paling menakutkannya adalah sampai saat ini tidak ada vaksinasi ataupun protokol pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Mereka pun menghitung jumlah kemungkinan pasien yang positif Nipah. Untuk sementara ini mereka hanya mengetahui 3 pasien di Rumah Sakit Baby Memorial, 2 orang di Rumah Sakit Kozhikode, dan 2 orang di Rumah Sakit Perambra, dengan total 7 orang. Selain dari 7 orang itu, lewat adegan lainnya, kita bisa tahu bahwa ada pasien nomor 8 yang bernama Sneha dari Tirur, dan nomor 9, Pravin dari Baluseri, yang baru saja terkena virus Nipah. Suresh Rajan kembali melanjutkan penjelasannya. Ia menetapkan Zakaria sebagai pasien indeks, atau orang yang pertama kali tertular dari reservoir lain, dalam hal ini hewan, atau buah-buahan yang telah dimakan oleh hewan yang terinfeksi Nipah. Dan 6 pasien lainnya tertular lewat Zakaria. Dan, menghitung kedatangan pasien ke rumah sakit tempat ke-7 pasien yang positif Nipah ini dirawat, maka setiap 1 pasien Nipah sedikitnya bisa menular ke 3 orang lainnya untuk jangka waktu 4 hari ke depan. Maka untuk 4 hari ke depan akan ada 25 orang lagi yang positif Nipah. Dan untuk masa inkubasi selanjutnya atau 21 hari setelah gelombang pertama ini dimulai dari 25 pasien yang positif, setiap pasiennya akan menularkan kepada 25 orang lagi. Atau singkatnya dalam waktu sebulan ke depan, akan ada 625 orang yang positif Nipah di negara bagian Kerala yang meliputi kota Kozhikode, Malappuram, dan sekitarnya. Dan mungkin korban yang meninggal akan menyentuh angka yang sama dengan yang terinfeksi. Karena tidak ada vaksinasi dan protokol pengobatan untuk Nipah, Suresh Rajan pun menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus Nipah adalah pendataan dan karantina. Pertama, karena pasien sementara yang positif Nipah berasal dari daerah yang berbeda, mereka harus mendapatkan jumlah pasti tentang orang yang pernah melakukan kontak dengan ke-7 pasien yang positif Nipah. Kedua, setelah jumlah tersebut diketahui dan didaftar, setiap orang yang ada di daftar tersebut harus dikarantina dan diamati perkembangannya. Termasuk petugas medis yang menangani 7 pasien positif Nipah dan yang mengurus pemakaman beberapa pasien yang telah meninggal dunia. Maka dari itu, tugas ini tidak bisa hanya bertumpu kepada ilmuwan dan petugas medis, melainkan pihak pemerintahlah yang berperan sebagai lini terdepan untuk mengatasi masalah ini. Mereka pun sepakat untuk menyatakan bahwa India bagian Kelara, kota Kozhikode dan Malappuram dalam situasi pandemi Nipah.
Satuan Tugas Penanganan Nipah pun resmi dibentuk, dengan Menteri Kesehatan Pramila sebagai Ketua Umum Satgas tersebut. Tugas untuk menemukan dan mendaftar jumlah pasti orang yang pernah melakukan kontak dengan 7 pasien yang positif Nipah, menjadi tugas Direktur Pelayanan Kesehatan, Dr. Semriti. Sedangkan untuk Distrik Kolektor Paul Abraham, ia diberi tugas untuk mengurus pengadaan APD atau alat pelindung diri, dan mengumpulkan relawan yang akan menjadi petugas non-medis dalam menangani pandemi ini, seperti petugas pemakaman dan supir ambulan. Di adegan selanjutnya, kita akan melihat baik Semriti maupun Paul telah membuat tim mereka masing-masing dan memberikan pemaparan tentang tugas yang harus mereka lakukan. Setelah adegan tersebut, kita akan diperlihatkan bahwa 3 orang lain lagi yang telah positif Nipah, pasien nomor 12, Krishnan Kuti dari Mukam, pasien nomor 13, Anjali dari Malapuram, dan pasien nomor 14, Sarah Yakub, pacar Abid yang kita lihat di awal film. Semriti dan Suresh Rajan pun mengadakan konferensi pers untuk menyatakan situasi pandemi kepada seluruh masyarakat India bagian Kelara, khususnya untuk kota Kozhikode dan Malapuram. Mereka pun secara resmi mengumumkan pembatasan sosial berskala besar, pertemuan publik masyarakat seperti pernikahan, pemakaman dan kegiatan keagamaan pun dinyatakan dilarang, dan terakhir, mereka menghimbau untuk tidak memakan buah-buahan yang sebagiannya telah dimakan oleh hewan. Hanya dalam hitungan hari, kegiatan masyarakat seperti perekonomian dan transportasi di Kozhikode dan Malapuram langsung minim aktivitas. Rumah sakit Kozhikode pun dialih fungsikan menjadi bangsal isolasi khusus untuk pasien Nipah. Pasien dengan kondisi penyakit lain pun dialihkan ke fasilitas kesehatan yang lain. Dan semua kegiatan penanganan pandemi Nipah dilakukan sesuai protokol dari WHO dan diawasi secara langsung oleh WHO. Beberapa hari setelah konferensi pers, Satgas Nipah telah mendapatkan jumlah pasti orang yang melakukan kontak dengan pasien yang positif Nipah, jumlahnya 2.853 orang, dan jumlah tersebut meliputi saudara pasien, teman sekolah atau kerja pasien, orang yang telah melakukan transaksi barang dengan pasien, orang yang satu transportasi umum dengan pasien, orang yang satu ruangan dengan pasien, dan petugas medis dan non-medis yang menangani pasien. Dr. Joseph, Yahya, istri Razak dan Abid pun masuk dalam daftar tersebut. Adegan berpindah ke Dr. Anu yang sedang melakukan pemeriksaan kepada Ahila. Ahila sudah menyadari bahwa dirinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ia pun meminta sebuah pena dan selembar kertas kepada Anu. Ia pun menitipkan sebuah surat kepada Anu, untuk Anu berikan kepada suaminya, setelah nanti ia tiada. Adegan berpindah ke Abid yang sedang menyendiri di apartemennya ditelepon oleh seorang suster yang mengabari, bahwasanya Ahila yang sempat ditangani oleh Abid dan dirinya telah meninggal dunia. Dengan mulai meninggalnya satu persatu pasien yang positif Nipah, muncullah masalah baru, yaitu memakamkan pasien yang positif Nipah, agar tidak menularkan Nipah kembali kepada organisme hidup lainnya. Satgas Penanganan Nipah mengambil jalan kremasi yang dilakukan oleh petugas tanpa dihadiri oleh pihak dari keluarga si pasien. Dan untuk tugas ini Paul Abraham akan menunjuk seorang yang ahli dalam bidang tersebut, yaitu Dr. Baburaj. Namun Dr. Baburaj tidak bisa melakukan pekerjaannya tanpa didukung oleh perlengkapan APD, transportasi ambulan dan petugas non-medis yang bersedia membantunya dalam misi bahaya kontaminasi virus ini. Maka dari itu, Paul Abraham langsung memanggil para penyedia jasa ambulan berikut supir mereka masing-masing. Setelah Paul menginformasikan bahwa perlengkapan APD dan masker medis telah disediakan oleh beberapa donatur yang tidak mau disebutkan namanya, penyedia jasa ambulan berikut supirnya pun menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas transportasi untuk pasien positif Nipah, baik mengantar pasien ke fasilitas kesehatan, maupun mengantarkan jasad pasien yang meninggal ke tempat kremasi. Dengan beberapa syarat, mereka bekerja untuk dibayar, dan jika terjadi sesuatu dengan mereka saat melaksanakan tugas, pemerintah harus menjamin keluarga mereka dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Sementara itu, seorang buruh harian lepas di rumah sakit Kozhikode yang bernama Babu, menyatakan kesiapannya menjadi petugas kremasi membantu Dr. Baburaj. Babu pun mengatakan bahwa ia mau menjadi relawan bukan hanya karena upah semata, tapi ia tidak bisa tinggal diam, mengetahui keluarganya dalam keadaan bahaya dengan adanya pandemi ini. Babu pun pergi untuk berpamitan dengan istri dan anaknya terlebih dahulu, sebelum memulai tugasnya. Di adegan berikutnya kita akan melihat Dr. Baburaj, Babu, dan 2 orang petugas lainnya, melakukan penanganan kepada jasad pasien yang meninggal karena Nipah, yang tidak lain adalah perawat Ahila. Selain itu kita akan melihat kesedihan Sajid dan Afna ketika membaca surat dari mendiang Ahila untuk suaminya, sedangkan suami Ahila bukan saja harus rela kehilangan istrinya dikarenakan tragedi ini, tapi ia harus berlapang dada menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi, yang mana ia hanya bisa menyaksikan kremasi mendiang istrinya dari kejauhan, atau lebih tepatnya lagi, ia hanya bisa melihat asap yang mengepul dari cerobong tungku fasilitas kremasi.
Adegan berpindah ke Abid yang mengatakan kepada Sajid bahwa Sarah tertular nipah dari dirinya, karena sebelum menemui Sarah, Abid menangani Rosan di ruangan UGD, dan seperti kita tahu Rosan memiliki gejala yang sama dengan Ahila, dan meninggal seperti halnya Ahila. Sajid pun terkejut bukan main mendengar hal tersebut. Adegan berpindah ke Satgas Nipah, Perdana Menteri India yang khawatir akan pandemi yang sedang berlangsung di wilayah negara bagian Kerala, mengirim 2 sekretaris dari Kementerian Kesehatan Pusat untuk mengawasi kerja dari Satgas Nipah. 2 sekretaris ini bernama Preti dan Faisak. Sesampainya di pusat Satgas Nipah, Preti dan Faisak pun membahas pasien nomor 12 dan nomor 13, yaitu Krishnan dan Anjali. Karena tempat asal Krishnan dan Anjali bertempat cukup jauh dari pasien indeks Zakaria, menurut Preti penyebaran virus yang terjadi tidak alami, dan mungkin saja ini serangan senjata biologis dari kelompok teroris. Adegan berpindah ke Abid yang mengecek keadaan Sarah. Sepulangnya dari sana, petugas keamanan di bangsal isolasi tersebut menginformasikan kepada Abid bahwasanya Dr. Baburaj dan Babu membutuhkan bantuan untuk menangani Krishnan yang baru saja meninggal, karena kedua petugas yang lainnya melarikan diri dari tugasnya. Seorang pria yang bernama Wisnu, yang sedari tadi terlihat berkeliaran di sekitaran bangsal isolasi, menawarkan bantuan kepada Abid. Abid pun menyetujuinya, dan mereka berdua membantu Dr. Baburaj dan Babu menangani jenazah Krishnan. Setelahnya, sambil berurai air mata, Wisnu memohon kepada Abid agar menyelinapkan ia ke bangsal perawatan, karena ia ingin sekali melihat keadaan istrinya yang menjadi salah satu pasien positif nipah yang dirawat di pusat isolasi ini. Ternyata Wisnu ini adalah suami dari Anjali, pasien nomor 13. Tidak tega melihat Wisnu, Abid pun menyelinapkan Wisnu ke bangsal perawatan tempat Anjali dirawat. Setelah Abid meninggalkan Wisnu, agar Wisnu mempunyai waktu berdua dengan Anjali, Wisnu pun melanggar protokol kesehatan yang sudah Abid peringatkan kepadanya. Wisnu membuka APD dan masker yang melindungi kepalanya, dan berbaring di samping Anjali. Adegan berpindah ke penjaga tempat kremasi yang menginformasikan kepada Dr. Baburaj bahwa blower udara tungku kremasi telah rusak dan untuk sementara waktu tempat kremasi tersebut tidak bisa dipergunakan. Tidak lama setelahnya, Dr. Baburaj diberitahu oleh Paul Abraham bahwasanya ada 2 pasien nipah yang kembali meninggal dunia, yaitu Anjali dan Pradep. Waktu yang Dr. Baburaj punya pun semakin sempit. Ia tidak punya lagi waktu untuk mencari tempat kremasi umum yang bersedia membakar jenazah yang terkontaminasi virus nipah. Dr. Baburaj pun membawa jenazah Anjali dan Pradep ke sebuah tempat pemakaman umum untuk ia kuburkan. Namun Baburaj dihalangi oleh masyarakat setempat yang berada di sekitaran pemakaman umum tersebut. Karena mereka takut jika ada jenazah yang meninggal karena nipah disemayamkan di sana, masyarakat yang tinggal di sekitar pemakaman pun akan tertular. Tidak punya cukup waktu untuk berdebat dengan masyarakat tersebut, Baburaj pun menelpon Paul Abraham untuk menggunakan bantuan kepolisian guna menangani masyarakat yang menghalangi tugasnya. Namun Paul Abraham menolak keinginan dari Baburaj. Paul tidak mau semakin menakuti masyarakat dengan menggunakan kekuatan dari instansi yang dipersenjatai, karena dengan adanya pandemi saja masyarakat sudah ketakutan. Tidak kehabisan ide, Dr. Baburaj memanggil sekelompok orang yang biasa melakukan kremasi dengan cara tradisional, setelah melengkapi kelompok tersebut dengan APD dan memberi mereka penjelasan tentang protokol kesehatan yang harus mereka lakukan. Mereka pun membakar jenazah Anjali dan Pradep di halaman belakang rumah sakit Kozhikode.